Halo guys, kali ini gue akan review mainan yang banyak banget yang udah request nih ya, yang udah kita tunggu-tunggu nih. Ya, ini baru datang, jadi belum gue unboxing. Sekalian aja gue bikin unboxingnya di sini ya. Jadi mudah-mudahan sih aman barangnya. Karena tadi pas gue pegang, gue giniin tuh kayak koclak-koclak banget gitu ya. Gue nggak tahu di dalamnya masih aman atau enggak. TW1026A, ada A, ada B, gue nggak tahu nih, nanti kayaknya ada varian nih ya kayaknya ya. Mereknya Byway, dan ini adalah knock off dari Studio Series Ironhide, mainan Studio Series yang legend ya, yang sekarang udah langka banget. Dan harganya gila, sekarang harganya tukang gorengan kalah kali ya, digoreng semua harganya ya. Dapat box coklat seperti biasa knock off. Ini packagingnya seperti ini guys, Tangway Weapon Master, ada ilustrasinya Ironhide ya. Bagian samping seperti ini. Dan ini dia robotnya, ini kotak-kotak banget ya. Mudah-mudahan sih aman ya. Oke guys, langsung aja kita unboxing, sekalian ngecek barangnya nih masih aman apa enggak. Sekalian gua kasih lihat impresinya ya, karena kekhawatirannya tuh ini barangnya ampas juga kayak si keluarannya Optimus ya. Pertama aksesorisnya dulu, kita dapat satu plastik bag seperti ini. Dalamnya buku manual yang dari mainan Studio Seriesnya kayaknya. Terus kita dapat aksesorisnya ini. Ini aksesorisnya diginin doang, pantesan bunyi-bunyi ya. Pertama kita dapat senjatanya. Dan BTW senjatanya ini adalah moldnya dari DNA Design Kit ya. Ya, jadi ini gua ada versi yang orinya punya Hasbro, dan ini juga ada versi DNA Design Kitnya. Sama sih ya, ke copycat, cuman yang versi DNA Kit dia ada cat-catnya di sini, cat silver. Kalau versi Byway dia di sini doang catnya. Dan dia juga dapat pisau, dan ini bisa kita pasang di sini jadi bayonet. Dibalik juga enak, nggak kendor. Ya, jadi kira-kira gini guys komparasinya. Dan ini moldnya beda ya, dua senjata ini moldnya beda, yang karena versi DNA Kit juga moldnya beda. Jadi untuk senjatanya sama persis kayak punya DNA Kit. Ditambah sekarang kita dapat aksesoris ini nih, tambahan-tambahan untuk di mode mobilnya ya. Ini buat penutup di cupnya ya, seperti ini, biasa doang. Ini dipasangnya terpisah. Terus juga untuk aksesoris ininya nih buat bagian truknya juga dapat dua seperti ini. Terus kita juga dapat ini golok naganya ya. Ini tajam banget guys. Asli, hati-hati ya. Kalau kalian kasih ini ke adik kalian, ini tajam banget ini. Dan ini plastiknya tipis banget. Ini kayaknya dari moldnya aksesoris FWI untuk mainan leader kelasnya Ironhide yang zaman dulu ya. Sekarang kita langsung buka figurnya. Ini yang paling penasaran ya. Worth it nggak nih? Setelah lama banget kita nungguin harganya si Studio Series Ironhide turun ya. Nggak turun-turun, harganya malah tambah naik. Sama Hasbro sempat di reissue tapi untuk versi anniversary ya, dan itu juga harganya harus beli satu set, sama juga mahalnya ya. Dan ini mistransform ya, karena biar aman saat dikirim-kirim. Oke, ini kita bandingin dulu aksesorisnya. Yang versi asli ini ya, warnanya abu-abu, aplikasi chatnya seperti ini. Yang ini versi Byway. Ya, ada perbedaan di situ. Bisa kita lihat sendiri di sini. Terus yang versi KW dia dikasih ini buat di mode truknya ya. Ini harusnya bisa dicopot sih, tapi ini kayak keras banget, gue takut patah. Ya nanti aja gue copotin di off kamera ya. Dan gue lebih seneng yang ini sih, hitam ya. Kalau ini ada abu-abu gini. Yang ini juga sama, moldnya sama persis. Actually ini bisa dicopot ya. Kalau yang asli nggak bisa dicopot guys. Atau di lem, atau di mold. Tapi yang ini bisa dicopot ya. Kayak agak beda dikit nih bentuknya. Ininya sih sama ya. Yang ini lebih ke bawah sih. Dan ini nggak ngaruh sih karena ini aksesoris copotan ya. Tapi yang versi asli ininya lebih kelihatan di sini. Detail-detail di sini lebih kelihatan. Ini ada packnya juga di sini ya. Kalau yang Byway packnya gini doang. Ya, sekilas seperti itu perbedaannya. Nih gua transform dulu. Habis itu kita bandingin sama versi asli. Ini deh guys, figurnya adalah mode robot. Dan saat gua transform tadi ya, gua bisa lega bilang ke kalian bahwa kualitas plastiknya ini jauh-jauh lebih baik dibandingkan keluaran Byway yang Optimus Prime. Jadi seneng banget Ironhide ini yang udah kita tunggu-tunggu. Kualitas plastiknya bisa diandalkan lah ya.
Ya, tapi mungkin ada beberapa minus yang gue temuin ya. Mungkin salah satunya masih ada kayak tolerance issue di sini, tapi semua fixable sih karena kayaknya di sini pakai mur doang, jadi bisa diperbaiki ya. Dan bagian tangan sini juga agak loose ya. Yang ini mungkin perlu pakai super glue ya, ditebelin lagi di sini karena ini nggak pakai mur, jadi agak susah ngebukanya. Pas dipegang juga kualitas plastiknya tuh mirip-mirip sama yang ori sebenarnya. Cuman ya kalau yang ori lebih enak secara tolerance speknya ya. Kayak beberapa nih gue temuin harus gue amplas lagi di bagian senjata khususnya ya. Ada sebagian yang harus diamplas di sini supaya ini bisa masuk, dan ini juga seharusnya ini bisa ditempelin di sini nih ya. Tapi pack yang ini sama port yang ini itu kayaknya kekecilan dan ini harus dikikis lagi lah pakai pisau ya, atau ini diamplas. Ya jadi namanya mainan knock off pasti ada minus yang sifatnya QC gitu ya, apalagi mainan knock off dengan range harga kayak gini. Tapi secara detail quality, kalau kalian belum pernah pegang asli dan ngerasain betapa solidnya yang Ironhide ini, kalian megang ini juga masih sangat tolerable sih, jadi nggak terlalu masalah gitu. Dengan range harga 300 ribuan ya, dengan ditambah banyak banget aksesoris yang didapat ya. Oke, sebelum kita pasang aksesoris senjatanya, kita lihat dulu nih detail robotnya ya. Guys, lihat guys, ini dia Ironhide pakai mold kepalanya dari MPM ya. Kalau kalian lihat di sini, dia beda mold kepalanya. Dan kalau kalian bilang itu matanya yang satu catnya bleber gitu ya, di versi orinya juga lebih kelihatan bleber ya. Sebenarnya bukan bleber, tapi karena karakter Ironhide emang matanya agak cacat sebelah gitu, bekas perang gitu ya ceritanya. Selain mold kepalanya, di sini juga dia nggak ada logo Autobotnya di sini. Terus bagian sininya juga yang ini dicat silver tengahnya doang, yang ini dicat silver semua. Dan terus dia di sini pakai upgrade kitnya dari DNA Kit Design ya. Versi orinya perutnya kayak gini guys, jadi bener-bener ngelebar gini ya, kelihatan agak gatel aja di mata gitu ya. Tapi yang di sini dia warna silver, yang ini warna hitam doang ngeblok ya. Dan ini yang gue suka dari desainnya Studio Series adalah dia bagian bannya dia nutup ke sini. Gua nggak suka yang MPM karena ban ngegantung di sini. Dan kalaupun ada ya produk oversize dari Studio Series ini dengan skala MPM atau oversize MPM, wah gua pasti beli juga tuh karena segitu bagusnya nih desainnya Studio Series ini ya. Karena biasanya kalau mainan Studio Series dia akan banyak kompromi ya. Kalau ini komprominya dikit banget karena masih tetap bagus gitu. Dan mode robotnya juga lihat kibel belakangnya, wow, bersih banget ya. Ya walaupun nggak movie akurat gitu ya, tapi secara look udah kelihatan bagus banget sih. Oke, sekarang kita cek artikulasinya ya. Artikulasinya sama persis kayak mainan orinya. Kepala dia pakai ball joint ini, gerak-gerak dikit di sini. Bisa nengok kiri kanan, bisa nunduk, bisa ke atas sedikit. Tangan ini artikulasinya yang gue suka juga. Kalau yang MPM dia tangannya ada di belakang sini yang gantung. Aneh banget. Kalau yang versi Studio Series dia udah di sini. Dia ada sedikit kayak butterfly jointnya di sini ya. Dan ini kayaknya pakai clear plastik guys, jadi ini harus hati-hati ya karena takut suka retak. Ada putaran tangan di sini, terus juga ada putaran siku, tekukannya segini, ada putaran sini juga, putaran di bagian siku juga. Terus dia di bagian badan nggak ada artikulasi sama sekali, nggak bisa nunduk, nggak bisa muter juga ya. Kaki bisa ke atas seperti ini, bisa ke belakang cukup jauh. Tekukan lutut kurang lebih segini, ankle bisa ke depan ke belakang seperti ini bagiannya transformasi. Terus juga dia pakai upgrade kit dari desain lagi nih. Di versi orinya punya Hasbro nggak ada, yaitu ankle pivot. Ankle-nya juga bagus lagi. Toe-nya juga ada sedikit kayaknya nih artikulasinya di sini, cuma agak keras ya. Tapi ada sih di sini harusnya. Tapi toe-nya ini bukan buat artikulasi robot, tapi buat nanti disembunyiin di mode mobil ya. Terus juga dia di sini sekarang pakai part diecast di sini. Ini diecast dan kayaknya di sini diecast juga sih. Ya bunyinya agak beda, tuk. Tapi untuk part diecast yang di dada ini gue rasa nggak perlu sih ya, karena punya gue saat gue transform di sini gampang ngegores bagian cat yang di sini guys. Hati-hati aja karena bener-bener harus pas gitu. Oke guys, untuk aksesorisnya kita bisa pasang senjatanya ya, selain dipegang langsung kita bisa taruh di backpacknya sini karena ini udah didesain sama DNA Kit untuk dimasukin di sini ya. Tapi bagian pack yang ini kalian usahain dia ada di luar supaya dia bisa ditempel pakai senjata yang ini. Di sini ada packnya, kalian bisa tempelin di sini seperti ini kira-kira guys. Oh
Weapon master banget ya, senjatanya banyak banget. Ya tapi mungkin ada sedikit masalah tolerance lah saat gua mau masukin pisaunya ke tangan, ini terlalu sempit ya, karena ini dicat sih. Ya harusnya nih nggak dicat nih kayak versi DNA kitnya. Jadi gua takut masukin sampai dalam karena takut nanti nggak bisa keluar lagi. Jadi ya overall banyak kompromi sih sebenarnya, tapi di masalah tolerance itu aja sih, ya fixable lah. Dan ini juga senjata yang nggak ada di versi DNA Kit dan di versi Studio Series Hasbro adalah senjata goloknya ini ya. Ini bisa digabungin seperti ini, digabungin ya. Jadi senjata lebih gede kayak senjatanya si itu ya, si Sentinel Prime ya. Kalau ini lebih mudah dipasang ya, nggak tahu kenapa. Ini packnya jauh lebih enak. Bisa masuk sini, terus kita tinggal pasang di bawahnya sini. Terus kita kunci. Nah, walaupun ini tipis tapi karena nggak terlalu susah toleransinya, jadi lumayan enak ini. Dan kita bisa pegang ini di dua tangan juga kalau kalian mau ya. Ya, untuk tingginya karena dia bukan skala oversize, jadi kalian bisa expect dia semuanya kompatibel sama keluaran Studio Series Hasbro ya. Tingginya kurang lebih sekitar 16-15 cm ya. Oke guys, abis ini langsung kita lihat mode mobilnya. Dan untuk video kali ini gue nggak akan kasih lihat proses transformasinya ya. Nanti proses transformasinya akan gue bikin video terpisah aja, supaya kalian bisa lihat nih experience transformasinya nanti akan seperti apa. Ini dia guys, mode mobilnya Weapon Master. Mobilnya dia berubah jadi truk GMC ya. Dan ini semua solid banget coy. Keren banget nih, nggak ada yang renggang, nggak ada yang gap ya. Dan di sini udah gua pasang nih aksesoris yang dikasih. Kalau di versi aslinya dia kebuka, kelihatan kakinya sedikit. Dan dia juga sekarang ditambah sama aksesoris ini ya. Tambahan yang gua rasa sih sebenarnya mungkin cuman supaya menghindari copyright ya. Jadi dia supaya mobilnya beda sama mobil GMC ini, karena ini bukan officially license dari GMC ya, malah jadi nggak movie akurat sih ya. Kalau gue sih prefer nggak pakai ya. Dan dia juga ada improvement di sini ya. Jadi ini tuh kakinya kalau di versi asli nggak bisa dikebelakangin. Nah tapi ini sekarang dia bisa dikebelakangin, kakinya nggak ngegantung di bawah sini. Jadi kita bisa sembunyiin di belakang rodanya sini. Bagian bawahnya cukup clean ya, ada sedikit yang di sini ya, ini nggak ada sendinya juga ya, di sini juga masih ada sedikit tapi oke lah. Tap-tapnya tadi pas gua transform ini memang ada yang harus gua amplas karena ini keras banget pas ngetapin di sini. Diamplas sedikit, hati-hati ya, jangan sampai terlalu longgar. Harusnya di sini warna merah, kalian bisa cat sendiri warna merah di sini. Di sini juga harusnya warna hitam tapi di sini jadi warna silver. Ini masih ada juga nih 4x4-nya di sini. Kalian bisa tambahin logo Autobot pakai stiker kalau mau di sini. Dan di sini ada tempat buat naruh stiker juga nih. Kalau di versi asli ini emboss ya. Jadi kalian bisa tambahin pakai stiker tapi harus kalian potong dua di sini. Ngerolnya juga enak banget. Bannya muter semuanya lancar. Kita bisa pasangin aksesoris senjatanya di sini. Dan di pack yang ini aslinya ini agak longgar ya. Jadi tadi gue kasih lem sedikit di sini supaya lebih kenceng, supaya lebih tebel. Nah, satu lagi juga sama, gue kencengin juga. Nah terus aksesoris yang ini kita bisa bikin ini jadi lebih movie akurat ya, karena aslinya dia biasa dipasang di sini jadi nggak terlalu movie akurat. Cuma sekarang si Byway kasih kita part ini plastik biasa sih sebenarnya, cuman gue agak nggak suka plastiknya terlalu ringkih. Tapi ini cukup oke, bisa buat naruh di sini. Sebenarnya cukup kenceng tapi dia karena plastiknya di sini lentur jadi agak kurang satisfying ya kalau dipegang ya. Tapi nggak masalah, yang ini juga ada nih dudukannya, kita pasang di sini. Oke. Jadi udah cukup bisa megang senjatanya seperti ini supaya lebih movie akurat, keluar dari samping gitu ya. Menurut gua ini udah keren banget sih ya. Dengan harga segitu kita dapat mold yang super langka ini ya. Sebenarnya aksesoris di anak kita juga mahal ya, tapi ini ditambah improvement lain yang bikin ini super worth it sih kalau menurut gua ya. Senjata ini golok naganya sebenarnya bisa kalian pasang juga nih bagian samping sini, ada packnya di sini nyisa ya. Asal ada aja sih si Byway kasih di sini ya. Kalau secara desain jadi malah jelek sih, prefer nggak gua pakai di sini ya. Jadi kalau misalnya di mode mobil cukup gini aja sih kalau gue. Oke guys, mungkin segitu dulu review gue untuk Byway Weapon Master. Nggak ada alasan buat kalian nggak beli ini ya. Dengan harga di bawah 300, gue dapat ini di harga 250 waktu itu. Tapi kalau sekarang pasarannya di Tokped gue lihat sekitar 270-an lah. Nah beda jauh. Figur ini gue rasa tidak mengecewakan. Jadi kalau kalian belum pernah pegang yang Studio Series Ironhide dan belum pernah punya yang DNA Kit upgrade-nya, karena harganya sekarang yang ori itu udah mahal banget. Figur ini menurut gue jadi alternatif yang layak banget buat dibeli.
dibeli. Harga yang murah nggak bikin kualitas plastiknya jadi hancur. Gua nggak tahu deh kenapa yang versi Optimusnya Byway dibikin kualitas plastiknya kayak kerupuk gitu ya. Tapi untungnya sekarang udah nggak, dan ini upgrade kitnya semua udah worth it banget. Dan menurut gua nih ya, kalau Byway terus ngeluarin figur-figur Studio Series yang udah cukup langka nih dengan ditambah banyak fitur lain, ini lama-lama bakal ngikis pasar Hasbro sih. Dan kalau Hasbro udah ngerasa keganggu ya dengan keluaran knockoff ini, pasti nanti ada penggerebekan lagi deh di Cina. Jadi ya mudah-mudahan aja Byway masih bisa terus produksi ya. Ya kalau gue sih walaupun gue nggak mendukung knockoff ya, tetaplah support beli mainan-mainan aslinya dari Hasbro. Tapi kalau untuk figur-figur yang udah langka kayak salah satunya si Ironhide ini, gue rasa kita sebagai konsumen dapat alternatif kayak gini cukup menyenangkan juga sih ya. Dan gue juga excited Byway kira-kira akan ngeluarin studio series yang mana lagi nih. Kalau menurut kalian gimana guys? Kira-kira kalian berharap si Byway ini akan ngeluarin studio series yang mana lagi? Silahkan tulis di komen ya. Gue juga pengen tahu pendapat kalian. Oke guys, mungkin segitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa buat subscribe karena gue akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you guys and see you on my next video. Bye bye guys.